Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, materi yang kita bahas adalah pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26. Dasar hukum pajak penghasilan pasal 21 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang dimaksud dengan PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sedangkan PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, perlu diketahui siapa saja pemotong, siapa yang dipotong, apa saja hak dan kewajiban pihak pemotong dan yang dipotong, bagaimana mekanisme pemotongannya, serta cara pelaporan PPh pasal 21 dan 26. Masing-masing tersebut terdiri dari pemberi kerja, bendahara dan pemegang kas pemerintah, dana pensiun, orang pribadi, pembayar honorarium penyelenggara kegiatan. Adapun penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan atau 26 terdiri dari pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya, juga merupakan wajib pajak PPh pasal 21. Lalu wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Untuk hal ini akan ada penjelasan lebih lanjut di slide yang lain. Yang keempat adalah anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, juga merupakan wajib pajak PPh pasal 21. Selain itu, kategori di bawah ini juga termasuk wajib pajak PPh 21. Mantan pegawai dan atau wajib pajak PPh 21 kategori peserta kegiatan yang menerima dan memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Sekarang kita kupas poin 3 di atas, yaitu wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, yaitu meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, fotomodel, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya, termasuk olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang, peneliti, dan penterjemah. Selain itu juga pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, membawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara, petugas penjajah barang dagangan, petugas dinas luar asuransi dan atau distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. Wajib pajak PPh pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya, peserta rapat,
konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, peserta pendidikan dan pelatihan atau peserta kegiatan lainnya. Dalam hal Anda merupakan pemberi kerja yang memotong PPh pasal 21 dan atau 26, hal-hal yang harus dilakukan adalah: pertama, melakukan pemotongan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan tarif PPh yang berlaku. Kemudian membuat bukti potong PPh pasal 21 melalui aplikasi iSPT PPh pasal 21. Yang ketiga, melakukan penyetoran PPh pasal 21 yang telah dipotong tersebut menggunakan kode billing dengan kode MAP dan kode jenis setoran 41121 strip 100. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Misalnya pemotongan PPh pasal 21 dilakukan pada bulan April 2020. Maka penyetoran PPh-nya adalah paling lambat dilakukan pada tanggal 10 Mei 2020. Dan menyampaikan laporan SPT masa PPh 21 secara daring melalui saluran e-filing Direktorat Jenderal Pajak di laman pajak.go.id atau penyedia jasa aplikasi perpajakan resmi yang ditunjuk. Jika Anda adalah seorang pribadi penerima penghasilan dari pemberi kerja yang bertindak sebagai pemotong PPh pasal 21 dan atau 26, Anda perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Meminta dan mendapatkan bukti pemotongan PPh pasal 21, lampiran nomor 1721A1 dan 1721A2 atas penghasilan yang diterima dan dipotong PPh pasal 21 secara berkala. Apabila Anda berstatus sebagai pegawai tetap dan menerima pensiun yang PPh pasal 21-nya dipotong oleh pemberi kerja maupun dana pensiun, maka Anda berhak menerima bukti pemotongan setiap awal tahun. Dan ketiga, apabila Anda berstatus sebagai penerima honorarium bukan pegawai dan peserta kegiatan yang penghasilannya dipotong PPh pasal 21-nya oleh pemberi penghasilan, maka Anda berhak menerima bukti pemotongan PPh pasal 21 setelah penghasilan dibayarkan. Dan yang keempat, apabila Anda menerima penghasilan dari pemberi kerja, namun PPh pasal 21-nya tidak dipotong, maka penghasilan tersebut wajib diperhitungkan dan dilaporkan melalui SPT tahunan PPh orang pribadi serta membayar kekurangan pajaknya menggunakan kode billing dengan kode MAP 411125 dan kode jenis setoran 200. Yang tidak termasuk sebagai subjek pajak PPh pasal 21 dan atau 26 adalah badan perwakilan negara lain dan badan atau organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain dari pemotong pajak, meliputi pegawai tetap, yaitu orang pribadi yang bekerja dan pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara berlangsung. Yang kedua adalah pegawai lepas, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja. Kemudian pegawai dengan status wajib pajak luar negeri, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan yang keempat adalah penerima pensiun
adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau menerima imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua atau tunjangan hari tua. Kemudian penerima honorarium, komisi, dan imbalan lainnya sehubungan dengan jasa jabatan yang dilakukannya. Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, borongan, atau upah satuan. Di mana upah harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja, sedangkan upah mingguan adalah upah yang terutang atau yang dibayarkan secara mingguan. Upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu, atau upah satuan adalah upah yang terutang atau yang dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan. Yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan di atas adalah pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatannya. Kemudian pejabat perwakilan organisasi internasional yang diatur dalam keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan WNI dan tidak menjalankan usaha dan melakukan kegiatan atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Untuk tarif pajak dan penerapannya, PPh Pasal 17 merupakan aturan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan, yang kini sudah diganti dengan undang-undang baru, yakni Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, atau sekarang disebut dengan UU HPP. Tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia menerapkan skema tarif progresif. Artinya, tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi seiring kenaikan jumlah penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Penggunaan tarif progresif ini merupakan perwujudan asas keadilan karena wajib pajak yang memiliki penghasilan tinggi akan membayar pajak lebih banyak dibandingkan wajib pajak yang berpenghasilan lebih rendah. Sebagai wajib pajak berpenghasilan, tentu kita harus tahu besaran tarif terbaru yang dikenakan. Berdasarkan Undang-Undang HPP, besaran tarif pajak untuk penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut. Nah, tarif wajib pajak orang pribadi. Pengenaan tarif PPh Pasal 17 kepada wajib pajak orang pribadi dibagi atas beberapa lapisan. Jika sebelumnya tarif pajak yang dibebankan mulai dari 5% sampai 30%, kini tarif pajak tersebut berubah sesuai peraturan Undang-Undang HPP, di mana penghasilan 0 sampai dengan 60 juta dikenakan tarif pajak 5%, penghasilan di atas 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif pajak 15%, penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif pajak 25%, penghasilan di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif pajak 30%. Penghasilan di atas 5 miliar dikenakan tarif pajak 35%. Pengenaan tarif pajak orang pribadi ini berlaku mulai tahun pajak 2022, khususnya bagi wajib pajak yang tahun hukumnya dimulai pada Januari 2001 atau sama dengan tahun kalender. Wajib pajak badan atau bentuk usaha tetap. Wajib pajak yang merupakan badan atau bentuk usaha tetap wajib membayar PPh dengan tarif yang berbeda. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang HPP, tarif PPh badan yang dikenakan adalah 22% dari seluruh jumlah penghasilan. Tarif pajak penghasilan badan ini berlaku pada tahun 2002 hingga seterusnya.
Selain ketentuan tarif pasal 17 untuk orang pribadi dan badan atau bentuk usaha tetap, berikut ini adalah ketentuan terbaru terkait PPh pasal 17. Yaitu masyarakat berpenghasilan sampai dengan 4,5 juta per bulan tetap tidak membayar pajak penghasilan sama sekali. Natura dan atau kenikmatan merupakan objek PPh taxable bagi penerima atau karyawan kecuali berupa hal-hal yang disebutkan dalam Undang-Undang HPP. Bagi pelaku UMKM berbentuk badan dalam negeri tetap menerima insentif penurunan tarif sebesar 50%. Bagi orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif 0,5% dan memiliki peredaran bruto sampai dengan 500 juta setahun tidak dikenai pajak. Selain itu ada beberapa ketentuan lama mengenai pajak penghasilan pasal 17 yang masih berlaku. Itu berdasarkan PP, diantaranya berdasarkan PP nomor 30 tahun 2020. Perseroan terbuka sebagai wajib pajak badan dalam negeri dan memiliki setidaknya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, serta memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif lebih rendah 3% daripada tarif normal. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima pembagian dividen akan dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 10%. Tarif ini bersifat final. Ketentuan selanjutnya mengenai hal ini diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan lain mengenai pajak penghasilan yang patut diperhatikan dalam pasal 17 adalah pajak yang terhutang dalam bagian tahun pajak. Seperti yang tertulis dalam pasal 5, berikut ini kutipannya. Besarnya pajak yang terhutang bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang terhutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 4 dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 dikalikan dengan pajak yang terhutang untuk 1 tahun pajak. Sebagai pelengkap ada juga ketentuan dalam pasal 6. Di bawah ini kutipan pasal tersebut ya. Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, tiap bulan yang penuh dihitung 30 hari. Lampir contoh perhitungan penghasilan kena pajak setahun ya. Misalkan, Tuan Riki memiliki penghasilan kena pajak setahun 400 juta. Maka PPh setahunnya adalah 5% dikali 60 juta. Sama dengan 3 juta. 15% dikali 190 juta sama dengan 28.500. 25% dikali 150 juta itu sama dengan 37.500. Sehingga jumlah pajak penghasilannya adalah 69 juta. Apabila pajak terutang dalam tahun pajak adalah 3 bulan, maka pajak penghasilan yang terutang dalam bagian tahun pajak adalah 3 dikali 30 dibagi 360 dikali 69 juta sama dengan 17.250.000. Dari sini adalah contoh sederhananya untuk selanjutnya. Baik. Demikian materi untuk sesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.